Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang hantu pembawa keranda. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Desa Keranjan 1993. Ramai, tak biasanya lapangan desa begitu penuh. Kumpulan manusia berdesakan, saling sikut dan dorong. Warga desa tetangga pun ikut datang berduyun. Banyak pula pedagang dengan semangat menjajakan jualannya. Acara ini memang sudah dinantikan seluruh warga. Upacara adat untuk menyambut datangnya musim panen, sekaligus sebagai rasa syukur atas keberkahan Tuhan. Desaku berada di ketinggian, sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah, dengan jumlah warga tak begitu banyak. Hampir separuh wilayah permukiman digunakan untuk ladang sayuran. Sisanya untuk rumah tinggal yang berjarak cukup jauh satu sama lain. Cering, cering, cering. Suara lonceng dari hentakan kaki para penari mulai terdengar berirama. Penonton bersuara penuh gairah saat melihat satu persatu penari muncul dari arah tenda sederhana di belakang panggung. Mereka berjalan beriringan membentuk satu barisan. Yang paling depan biasanya kami sebut sebagai kepala suku, sedang lainnya sebagai danyang atau pengiring. Tak hayal penari laki-laki tampak gagah, yang perempuan begitu ayu. Sementara penari yang wajahnya dirias menyerupai sosok buto, dengan gerakan dan gesturnya yang menyeramkan, mampu menjadikan puncak acara begitu meriah. Cring! Satu hentakan kaki dari kepala suku menjadi penanda awal. Dengan luas mereka berputar, melompat, dan bergerak tegas mengikuti irama gamelan. Kuperhatikan salah seorang penari di tengah panggung. Gerakannya begitu anggun, tanpa menghilangkan kesan gagah, membuat sepasang mata perempuan tertuju padanya. Aduh, menika larini sinten nggih Bu? Gagah saestu. Ucap seorang wanita di sampingku dengan tangannya menunjuk ke arah Setio. Aku terkekeh geli. Ternyata Setio sudah punya penggemar. Sayangnya bukan wanita muda, melainkan janda paruh baya. Setio, Setio. Terdengar teriakan di sisi lainnya. Senyumku perlahan lenyap ketika mendengar para wanita muda itu, bahkan yang sudah bersuami pun, meneriakkan nama yang sama. Ngelamun jorok yo, senyum-senyum sendiri, tegur Mas Suroso yang berdiri di sampingku. Dandanannya kali ini begitu eksentrik, menggunakan setelan baju bergaya parlente, belum lagi rambut klimisnya, seperti diolesi minyak jelantah. Aromanya tak usah ditanya lagi, bau ikan asin bercampur keringat. Jorok bahmu, itu lo liatin si Setio. Ucapku tak mengalihkan pandangan. Siapa dulu yang melatihnya? Mas Suroso. Ia menjawab sambil menepuk dadanya yang sengaja dibusungkan. Aku melengguh meremehkan. Bagaimana bisa laki-laki di depanku ini sangat percaya diri, berlagak seolah dia pemegang peran penting acara ini. Melatih apa? Lah, wongku yang sedikit aja sudah encok, timpalku dengan kesal. Wow, jangan main-main cantik. Tak buktikan sekarang kalau Mas Surosomu ini bisa menari seperti mereka. Ucapnya dengan satu tangannya di pinggang dan yang lainnya menunjuk ke arah panggung. Halah, berisik mas, jawabku jengah. Mulut laki-laki ini memang tidak bisa berhenti mengoceh. Ada saja yang disangkut pautkan dengan kehidupannya. Bapak enggak ikut ke sini,
Tanya Mas Suroso mengedarkan pandangan mencari keberadaan orang tuaku. Bapak itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin sudah lupa kalau dia punya anak, atau sedang sibuk cari istri baru. Ku jawab sambil mengerucutkan bibir dengan lengan terlipat di dada. Saat ini aku hanya tinggal bertiga di rumah dengan bapak dan adik. Ibuku meninggal saat melahirkan Setio. Bapak, jangan ditanya, ia kerap pergi keluar kota untuk bekerja. Hush, jangan ngomong sembarangan. Begitu juga bapakmu loh, Nduk, tegur Mas Suroso. Tatapannya seketika berpaling ke arahku. Aku tidak pernah membenci bapak, hanya kurang setuju dengan didikannya. Untuk materi bisa aku acungkan 10 jempol bersamaan, tetapi untuk kasih sayang, diancam dengan hukuman gantung pun, ia tak akan sudi memberikan. Kamu ngomong gitu biar dapat restu kan? Kalau perilakumu seperti dia, ku tebas pisangmu. Bisikku tegas mengancamnya. Ya ndak Tondok, sampean kan ngerti, Mas Suroso itu orang yang bertanggung jawab. Jawabnya penuh percaya diri. Kumajukan bibir, tidak percaya dengan ucapannya. Kembali kupalingkan kepala ke arah depan. Pentas seni itu jauh lebih menarik ketimbang melihat wajah Mas Suroso yang sok ganteng. Adegan yang dinantikan para penonton dimulai. Mereka dengan luwes memerankan adegan saling pukul satu sama lain. Belum lagi efek asap yang ditimbulkan oleh panitia acara, serta bau kemenyan yang khas, menjadikan suasana tampak lebih magis dalam medan pertempuran. Cetar, suara lecutan menggema keras. Kami serempak menahan napas. Dari arah belakang panggung, seorang laki-laki parubaya dengan baju serba hitam datang melecutkan cemeti berulang kali. Cetar. Kali ini suara lecutan dibarengi dengan lemparan bunga mawar, membuat satu di antara para penari mulai bergerak tak terkendali. Penari itu seperti kehilangan akal. Ia berlari ke ujung panggung, mengambil ayam cemani hitam yang sudah mati, dan langsung memakannya dengan beringas. Wah, Edian! Sontak banyak warga yang bertepuk tangan, bahkan beberapa mundur merasa jijik. Bleh. Terdengar suara Mas Suroso yang mau memuntahkan isi perutnya. Ih, lemah. Komentarku jijik. Gila nih, pitik mentah diuntal loh. Ih, menjijikkan, ayam mentah dimakan, kata Mas Suroso sambil menutup mulutnya. Mas, itu ngapain? Kataku sambil memegangi lengan Mas Suroso erat, menghiraukan siksaan yang sedang dideritanya. Kulihat beberapa pawang berbaju hitam berjalan mengelilingi Setio. Kemudian salah satu dari mereka keluar dari barisan, lalu duduk bersila di depannya. Tak bisa kulihat apa yang sedang dia lakukan. Yang ku tahu, ada asap tipis menguar dengan bau kemenyan yang khas. Ndak, apa-apa Nduk, itu cuma hiburan, biar penonton makin riuh, jawab Mas Suroso yang sudah bangkit sambil mengelap mulutnya yang basah dengan air liur. Cetar, suara lecutan kembali menggelegar saat kelima pawang menghentakkan cemeti mereka berbarengan. Perhatianku tertuju kepada Setio yang bergerak aneh. Bocah itu menelengkan kepala ke kanan dan kiri, dengan ujung bibir tertarik ke samping. Hebohnya lagi, para penari lainnya seperti merangkak menuju ke arahnya, seolah Setio menjadi magnet bagi mereka semua. Keriuhan pun semakin menjadi. Para penonton berdesakan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di tengah panggung. Kesurupan, Duk, ujar Mas Suroso saat aku memalingkan muka ke arahnya dengan ekspresi tanya. Ku tengok kembali ke arah panggung. Kini keempat pawang sedang membentangkan kain putih untuk menutupi Setio. Aku khawatir dengan keadaan adikku. Tampak sekali bocah itu menggeliat seperti orang kesakitan. Suara gamelan makin terdengar keras dengan tempo alunan musik yang bertambah cepat, membuat para penari bergerak semakin brutal. Ada yang melompat, memakan gelas kaca, ada pula yang mengupas buah kelapa dengan giginya.
Hingga beberapa waktu kemudian, Setio menarik kain putih yang menyelubunginya. Ia berdiri dengan gagah, kepalanya meneleng, kedua tangannya berada di pinggul. Ia berjalan dengan di bawah bak seorang ningrat. Satu persatu para penari yang kehilangan kesadaran, ia pulihkan hanya dengan menyentuh kening mereka. Dar! Kali ini bukan suara cemeti yang terdengar, melainkan gelegar guntur yang datang bersamaan dengan rintik hujan. Berbondong para penonton menyingkir, menghindari gerimis yang mulai turun dengan deras. "Duh, ayo!" kata Mas Suroso sambil mencoba menarik tanganku. Namun ku tolak. Tatapanku tak lepas dari sosok Setio, yang masih hilir mudik menyembuhkan penari lainnya. "Mas, itu beneran?" tanyaku mengabaikan rintik hujan. "Nggak apa-apa, memanggil demit biar tambah ramai," ucapnya sambil melepas jaket dan mengurudungkan di atas kepala kami. "Ya sudah, yuk pulang," pintaku. Sepanjang jalan becek menuju rumah, aku terus memikirkan pentas tadi. Saat melihat Setio menari di atas panggung, ada rasa bangga yang muncul. Bocah yang selama ini kuasuh bisa memiliki karisma yang begitu mempesona. "Orang mampir disi, Mas?" "Tidak mampir dulu, Mas," tanyaku saat Mas Suroso langsung berpamitan. "Tidak, Widudi sayang, Mas harus kembali ke sana. Panitia acara, imbuhnya sok penting." "Ya sudah, hati-hati," ucapku. Setelah punggung Mas Suroso berjalan menjauh, segera aku tutup pintu. Namun baru saja kakiku terangkat satu pijakan, pintu kembali diketuk. "Alah Lambini, cari panitia acara." "Alah mulutnya, katanya panitia acara." Ejikku mengira Mas Suroso mengurungkan niatannya. Awalnya ku biarkan, namun lama-kelamaan suara gedoran semakin kencang. Merasa curiga, tak langsung kubuka pintu. Aku bergeser menyamping, mengintip dari celah korden guna melihat siapakah gerangan. Namun sialnya, pandanganku tertutup oleh almari yang tempo hari diletakkan bapakku di luar rumah. "Ish," gumamku. Suara gedoran semakin menjadi, bahkan mengalahkan suara hujan yang semakin deras. "Siapa?" kataku memastikan. Tidak ada sautan, justru yang ada pintu kembali digedor dengan tenaga ekstra, membuat daun pintu bergetar dari engselnya. Aku berpikir, tidak mungkin itu maling. Kalaupun setan, juga tidak mungkin. Toh hari masih siang. Terpaksa aku kembali melangkah ke depan. Perlahan ku tarik handle-nya. Saat sudah sedikit terbuka, tampak bayangan orang berdiri di sisi yang tak terlihat. Takut-takut aku menggerakkan kepala ke samping. Seketika aku menghela nafas saat melihat orang itu. Setio berdiri di sana dengan wajah hampa tanpa ekspresi. Satu tangannya masih terangkat dengan posisi mengepal. Dengan perasaan dongkol, hampir saja aku memakinya. Umpatan dari bibirku sudah hampir keluar. Namun kuurungkan. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok Setio kali ini. Ia menatapku dengan sorot mata tajam dan seringai yang menakutkan. Ada pun noda merah di sekeliling bibirnya. "Minggir," geramnya. Aku mundur selangkah memberinya jalan. Aura Setio begitu berbeda. Bahkan aku sudah hidup 15 tahun dengannya, hanya bisa diam terpukau. Blam! Pintu kamar Setio dibanting dengan keras. "Astagfirullah," ucapku kaget. "Setio, kue ngapa sih?" "Setio, kamu kenapa?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya terdengar suara geraman yang muncul. Khawatir bocah itu masih kesurupan, ku coba untuk bertanya sekali lagi. Jika masih seperti itu, aku berniat untuk memanggil Mas Suroso. "Setio," kataku. Rasa berisik nera pengen ciloko." "Tidak usah berisik kalau tidak mau cilaka," ucap Setio dengan suara berat. Aku menelan ludah, lantas bergerak cepat ke arah samping. Tetapi saat hampir mencapai ruang depan, ku dengar pintu kamar Setio kembali dibanting dengan keras. Tampak Setio keluar dari kamar. Wajahnya hampa tanpa ekspresi, namun terlihat garang. Matanya pun tak berkedip saat melotot ke arahku. Cering! Setio menghentakkan kakinya.
membuat lonceng yang ia pakai bergetar berirama. Perlahan kulangkahkan kaki ke belakang. Ada kengerian yang selama ini tak pernah kulihat dari seorang Setio. Cering. Setio kembali menghentakkan kaki satunya, dibarengi dengan senyum menawan sekaligus mengerikan. Setio, sadar! Orangku ketakutan sambil menggerakkan tangan menggapai-gapai pintu yang tak kunjung tersentuh. Cering, 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 cering. Kali ini Setio mulai melangkah dengan hentakan kakinya satu persatu. Gerakannya patah-patah, seolah ia memang sengaja menakutiku. Dan saat Setio hampir mencapaiku, spontan mataku tertutup. Beberapa saat suara lonceng menghilang, lalu seketika tubuhku bergetar saat merasakan sentuhan dingin di pundakku. Dengan napas bergetar, ku beranikan untuk membuka kelopak mata. Kini Setio sudah berada di depanku, dengan kepala bergerak maju ke sisi kiri. Saking kagetnya aku hanya bisa menutup mata dan menggelengkan kepala. Handukku di mana? Aku mau mandi, ucap Setio lirih. Mendengar ucapannya, kelopak mataku langsung terbuka lebar. Dan yang kudapati, bocah gila itu sedang menahan tawa di bibirnya. Hancur! Teriak aku keras mencoba mendorong Setio sekuat tenaga. Seperti sudah terbaca, bocah itu menahanku, lalu berlari ke kamarnya dengan suara tawa membahana. Mati kamu ketemu aku, Setio anjing! Jeritku penuh amarah. Sementara itu, Mbak Wid, mohon maaf Mbak Widuri, Mbakku yang paling cantik, jangan ngambek dong, bujuk Setio. Kukunci rapat bibirku, sengaja tidak menanggapinya. Bocah sableng ini memang sesekali harus diberi pelajaran. Sudah berapa kali dia membuatku jantungan. Belum lagi tingkah polanya yang lain. Sudah berbagai cara aku coba untuk menegurnya. Dari yang lembut sampai berteriak seperti orang gila. Tetapi percuma, Setio hanya takut dengan sosok bapak. Omonganku hanya dianggap sebagai kentut nyaring yang tak perlu dipedulikan. Wes, sana tidur, besok sekolah, perintahku. Setio kembali memohon maaf. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah. Dengan langkah lesu, ia berjalan ke arah kamarnya. Selepas kepergian Setio, aku bereskan sisa makan malam. Beberapa saat kemudian, sayup telingaku mendengar suara geraman. Meskipun lirih, masih bisa kutangkap dengan jelas. Suara itu berasal dari kamar Setio. Kuletakkan piring dan gelas, lantas kulangkahkan kaki ke sumber suara. Saat sampai di depan pintu kamarnya, kutempelkan daun telinga ke permukaan pintu kayu. Awalnya suara geraman terus terdengar, kemudian lambat laun berubah menjadi isak tangis sesenggukan. Ibu, suara Setio dari dalam kamar, seperti merengek memanggil ibu yang tak pernah ia temui. Keluhku, menghembuskan nafas panjang. Kubayangkan bocah itu sedang meringkuk di ujung ruangan menyesali perbuatannya. Apa aku sudah keterlaluan? Tapi bukannya Setio dulu yang memulai. Tak tega, segera kutarik handle pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, seketika aku langsung menyesal. Yang kudapati tidak seperti dalam bayanganku. Dengan santainya, kulihat Setio sudah terlentang di atas kasur, dengan hanya memakai celana kolor miliknya. Bocah, ucapku risih. Buru-buru kututup pintu kamarnya dengan kekuatan super. Sementara itu, Setio, tangi, Angilman, ya Allah. Setio, bangun, sulit banget sih, ya Allah, keluhku sebal. Sudah 3 kali aku membangunkannya. Yang pertama dan kedua masih manusiawi. Untuk yang ketiga, kesabaranku sudah habis. Kusingsingkan lengan baju, lalu kuangkat satu dan meletakkan di lengan Setio. Setelah itu kusodok berulang kali dengan keras. Bukannya bangkit, ia malah mengerang menghindari kakiku dan kembali meringkuk seperti udang yang sudah dikuliti. Sudahlah terserah, mau sholat subuh ya situ, enggak ya sudah, kataku jengkel menurunkan kaki lalu berjalan keluar kamar. Di dapur dengan hati dongkol, kuaduk nasi di atas tungku dengan kekuatan ekstra. Ingin sekali rasanya mengumpat dan menjejalkan sepanci nasi ini ke mulut Setio. Hampir tiap pagi aku selalu menemui rutinitas seperti ini. Duk 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 duk. Terdengar suara langkah kaki dari arah kamar Setio.
Aku sebatas melirik. Namun setelah ini, bayi bongsor itu akan merengek. "Mbak," rengek Setio. Belum selesai ia berbicara, segera aku potong ucapannya. Kali ini aku tidak akan berbaik hati dengan memasang muka memelas. "Mbak, kok nggak bangunin toh? Telah subuh ini aku," ejekku menirukan suara Setio dan gesturnya. "Ih, stres," geram Setio. Bergegas keluar rumah untuk pergi ke kamar mandi. Memang kamar mandi rumahku tidak menyatu dengan bangunan utama. Tepatnya berada di belakang bangunan, dekat dengan sumur. "Loh, mandi? Ngapain keramas? Nanti juga kotor lagi?" tanyaku saat mendapati Setio masuk ke dapur dengan handuk dililitkan ke pinggang. "Gerah, Mbak," ucapnya berlalu pergi. "Orang gila, dinginnya seperti ini, gerah dari mana coba?" protesku. Pernah sekali aku mencoba mandi pagi, dan itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Bayangkan saja, saat guyuran pertama, kulitku seperti disayat dengan silet. Belum lagi rasa ngilu yang muncul di tulang belulang. "Dor, Allahu Akbar," jeritku. "Masih pagi mikirin apa sih, Mbak? Kasihan bener hidupmu. Lagi banyak utang ya? Atau diputusin Mas Jambrong?" kata Setio. "Jambrong?" tanyaku bingung. "Iya, pacarmu kan punya jambrong di pipinya," kata Setio sambil mengusap pipinya. "Oh alah, katanya orang berpendidikan, masa tidak tahu kalau itu namanya jamban?" "Jamban," ucapku polos, percaya diri mengoreksinya. Setio terbahak keras, tangannya memegangi perut dan mengusap air mata. "Ngopo guyu?" tanyaku. "Orang berpendidikan bisa dong membedakan jamban sama jambang," lanjutnya sambil mengelus bokong. Sontak tawaku meledak, lupa jika aku sedang dalam mode ketus. Bagaimana bisa aku salah mengucapkan jambang menjadi jamban? Sungguh memalukan. "Sudah sana sarapan, terus berangkat," kataku. Setio terkekeh. Ia mengambil nasi banyak-banyak, menyomot tempe goreng dan sayur di atas meja. "Bapak belum pulang ya?" tanya Setio. "Sudah, tapi pergi lagi. Itu uang keperluanmu untuk acara kemah di sekolah. Jangan nakal, jangan macem-macem, jaga sikap," ancamku. Setio mengangguk, segera menghabiskan sarapannya. Aku dan Setio berjalan beriringan di jalan setapak. Meski harus memutar untuk sampai ke pasar, tetapi setidaknya aku punya teman seperjalanan. Desa tempat tinggalku masih tergolong sepi, hanya di waktu-waktu tertentu saja menjadi ramai. Seperti acara kemarin, beberapa waktu lalu saja ada kejadian perampokan yang dialami warga saat hendak pergi ke pasar. Padahal sinar mentari sudah menyingsing. Gila memang, penjahat zaman sekarang tidak ada takut-takutnya. "Mbak, nanti berani tidur sendirian di rumah?" tanya Setio. "Emang kenapa?" Mata Setio menyipit. Aku tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sudah hafal betul dengan perangai bocah ini. Wis, aku wis ngerti. Orang no demit ning dunia iki. Sudah, aku sudah tahu. Tidak ada demit di dunia ini. Tugasku mempercepat langkah. Setio terkekeh. Ia bergegas menyusulku. "Tapi beneran, Mbak. Aku sendiri yang mendengarnya. Makanya semalam aku tidur larut," kata Setio. "Tak kupedulikan. Mau sampai mulutnya tumbuh pohon durian pun aku tak akan menanggapi. Aku paling benci dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Kupikir orang-orang yang suka dengan hal yang berbau demit merupakan orang gila. Hidup normal saja sudah cukup pusing, malah cari masalah dengan ketakutan setiap saat. Heran." "Tapi Mbak, ini beneran, dengerin dulu. Jadi, pas tengah malam kemarin, aku dengar ada suara lirih wanita. Awalnya tidak kugubris, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Kamu tahu kan mitosnya?" tanya Setio mengimbangi langkah kakiku. "Mitos apa?" tanyaku menghentikan langkah. Mulut Setio tertarik senang. Aku sudah masuk ke dalam perangkapnya. Bodohnya diriku ini, selalu ingin tahu dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita dengar suara demit menjauh, berarti setan itu sedang ada di dekat kita. Nah, begitu juga sebaliknya.
Iya beruntung dong, berarti Setanya gak sudi ketemu sama kamu, timpalku. Awalnya aku berpikir seperti itu. Setio seketika berhenti berbicara. Ia berdiri mematung, menatap waspada ke arah belakangku. Perlahan dia menaikkan tangannya menuju ke arah pepohonan rimbun di belakangku. Spontan aku berpaling, mengedarkan pandangan mencari sesuatu yang ditunjuk olehnya. Dor! Jerit Setio keras sekali, membuat tubuhku terlonjak sampai jatuh ke tanah. Aduh, erangku. Setio terbahak tanpa rasa bersalah sedikit pun, membuat amarahku bangkit seketika. Bocah gila, sinting, anaknya Purnomo gila, ucapku. Setio masih terbahak melihat kondisiku. Ia lupa dengan permintaan maafnya semalam. Bocah kurang perhatian memang seperti itu. Andai ibu masih ada, pasti bisa mendidiknya jauh lebih baik. Mbak, kata Setio lirih, menyadari candaannya berlebihan. Ia mengulurkan tangannya untuk membantuku, namun kutepis. Lantas, kutopang tubuhku dengan tangan agar bisa berdiri dan berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setio mengejarku, memanggil namaku berulang kali, mengucapkan permohonan maaf. Bodoh amat, biar tahu rasa, batinku jengkel. Tak menyerah, bocah itu mengikutiku sampai ke ujung desa. Mbak, maaf, ucapnya. Tak kugubris dan terus berjalan ke arah jembatan penghubung desa dan pasar. Mbak, maaf, ucap Setio terus menerus. Aku tetap diam membisu. Mau dia loncat dari jembatan pun aku tak sudi memaafkannya kali ini. Belum lagi rasa marahku mereda karena kejadian tempo hari. Sekarang ditambah lagi dengan gurauannya yang berlebihan. Dasar memuakkan. Aku terus berjalan, hingga saat berada di ujung jembatan, perhatianku teralih. Seketika aku mundur dan menarik Setio untuk menjauh. Mbak, kenapa? Ucapnya mengikuti arah pandanganku. Astagfirullah, apa itu mbak? Tanya Setio saat melihat sebuah nisan yang tergeletak di pinggir jembatan, lengkap dengan bunga tabur di sekelilingnya. Aku menggeleng, kembali menarik tangan Setio untuk mundur. Tetapi bocah itu justru melepaskan tanganku dan berjalan ke arah benda tersebut. Ia jongkok dan mengamati, lalu berdiri dan melongok ke arah bawah jembatan. Astagfirullah, mbak, merene, jerit Setio, nyaring menatapku dengan pandangan ketakutan. Kenapa? Tanyaku tak bergerak, berpikir kalau Setio kembali berulah untuk mengerjaiku. Itu, kata Setio yang langsung bergerak cepat ke arahku. Jari telunjuknya terus mengacung ke arah bawah jembatan. Sejenak ku amati bocah itu. Tidak mau terjebak lagi dengan candaannya, namun kali ini ada yang berbeda. Sorot ketakutan benar-benar terpatri dari wajah Setio. Dengan langkah pelan, aku maju dan melongok ke bawah jembatan. Dan itulah awal penyesalan yang akan kulalui di hari-hari berikutnya. Astagfirullah, jeritku nyaring, langsung melompat ke belakang. Kulihat ada yang tergantung dengan seutas tali. Benda itu seperti gantungan kunci yang masih tertempel di pintu kayu. Bergerak pelan saat terkena hembusan angin. Itu apa? Tanyaku memastikan. Setio pun menggeleng. Ia ragu kalau benda itu adalah tubuh manusia. Sana lihat lagi, perintahku. Itu mayat mbak, orang gantung diri, kata Setio. Lihat lagi, siapa tahu itu karung beras, kataku mencoba berpikir positif. Setio tak mau bergerak. Ia terus menggeleng, namun kupaksa dengan mendorong punggungnya. Sekali lagi kami melongok ke bawah jembatan. Benar, itu adalah tubuh manusia. Kami tanpa sadar diam dan terus memperhatikan, hingga saat tubuh itu berputar ke arah kami, barulah rupa mayat itu tampak jelas. Kami menjerit keras sekali, bersamaan dengan Setio yang langsung menarikku setengah berlari menuju ke arah desa. Tolong, tolong, teriak Setio meminta bantuan. Beruntung teriakan Setio terdengar oleh seseorang yang sedang meladang. Kenapa nang? Ucap Pak Supri. Setio tidak menjawab. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah jembatan. Aku pun sama saja. Kakiku sudah gemetaran tak terkendali.
Raut wajah mayit itu masih terbayang jelas di kepalaku. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur mengeluarkan darah. "Istighfar, kenapa? Ngomong alon-alon," ucap Pak Supri. "Mayit, mayit, gantung, jembatan," ucap Setio setelah menemukan suaranya. "Mayit apa? Gantung apa toh?" kata Pak Supri bingung. Sekali lagi kami memberitahu Pak Supri apa yang barusan kami lihat. Ia tampak ragu, dengan wajah ketakutan meminta kami untuk kembali ke desa dan mengabarkan kepada Pak Kades. Setelah sampai ke rumah Pak Kades, kami segera memberitahu apa yang terjadi. Dan belum sempat kami menyelesaikan bercerita, terdengar suara teriakan Pak Supri. "Mayit, mayit, ono sing gantung, mayit," teriaknya. Kehebohan terjadi. Semua orang keluar rumah dengan wajah panik dan penasaran. Buru-buru Pak Kades berdiri dan berlari ke arah Pak Supri. "Mbak, aku takut," ucap Setio masih beringsut di sampingku. "Lah, mbok kira aku siluman ular yang berani naik naga," ucapku jengkel. Dia yang laki-laki tidak menenteramkan, justru menambah pusing dengan ocehannya. "Sudah, kalian tenangkan diri. Bapakmu kemana?" tanya Bu Kades. "Kerja, Bude," kami jawab serempak. "Ya sudah, sekarang kalian pulang dulu yo. Setio, jaga mbakmu, jangan bikin masalah. Kasihan, masih lemas," ucap Bu Kades cepat. Setio mengangguk. Lantas kami berdua segera pamit pulang ke rumah. Jalanan desa begitu sepi, tidak ada seorang pun yang kami temui. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di pekarangan tak terlihat seorang pun. Mungkin mereka diminta untuk berdiam diri di dalam rumah. "Mbak, kamu tadi lihat tidak benda yang ada di sisi kiri jembatan dekat sama mayit itu?" ucap Setio. Aku menggelengkan kepala, tidak melihat benda apapun kecuali nisan dengan bunga tabur di sekelilingnya. "Memangnya ada apa?" tanyaku. Setio menengok kanan kirinya, memastikan tidak ada orang sekitar. Walau dia tahu jalan setapak menuju rumah kami begitu sepi. "Tadi kulihat ada sekitar 6 batu nisan dan seekor kucing hitam yang sudah membusuk," ucap Setio bergidik ngeri. "Beneran? Aduh," ujarku kaget sampai tak memperhatikan ada batu besar di jalanan. Setio menganggukkan kepala kuat-kuat. "Demi Allah mbak, beneran. Berani dapat janda anak satu, swear," ucap Setio. "Hush, ya sudah, jangan ceritakan ke orang-orang. Ayo cepat," perintahku. Ku tarik tangan adikku untuk bergegas. Tidak kupedulikan kaki yang ngilu dan jalanan yang becek tergenang lumpur. Jauh lebih baik untuk segera sampai di rumah saat ini. Dan saat sudah hampir sampai, dari kejauhan aku melihat Mas Suroso duduk di amben depan. Tanpa berpikir panjang, aku berlari dan segera memeluknya. "Loh, kenapa, Nduk?" ucapnya khawatir. "Aku takut, Mas. Ada yang gantung diri di jembatan." "Gantung? Siapa?" tanya Mas Suroso langsung melepaskan pelukanku. "Aku tidak tahu," ucapku mulai terisak. Mas Suroso mendekapku kembali. Ia mengelus punggungku lembut, memberikan kalimat penenang, meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Bukan muhrim, teng 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 teng," kata Setio keras melewati kami berdua. Aku lupa dengan keberadaannya, membuatku tersadar dan segera melepaskan pelukan Mas Suroso. "Ngapain sih peluk-peluk? Cari kesempatan ya," ucapku sewot, mendorong tubuhnya dan langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mas Suroso dengan mulut melongo. Sementara itu, hari kian malam. Mas Suroso dari siang berada di rumah. Ia hanya pergi sebentar untuk melihat kondisi desa. "Mas tidur sini ya, biar ada yang jagain," ucap Mas Suroso. Alasannya memang menemani kami, tapi aku tahu akal bulusnya. Aku yakin ia sedang mencari kesempatan untuk bisa berdua denganku. "Enggak, lebih serem Mas Suroso daripada Dedemit," sanggahku.
Mendingan aku jaga kalian berdua. Nanti kita tidur bertiga di ruang tengah. Bener kan, Dek? Paksa Mas Suroso sambil meminta persetujuan Setio. Sepakat Mas, aku setuju. Aku masih kebayang sama wajah orang itu. Aneh kan? Masa iya orang gila bisa gantung diri? Ujar Setio. Benar juga kata Setio. Aku sering melihat orang gila itu di pasar. Tidak mungkin dia bunuh diri. Membedakan celana dan kaos saja tidak bisa. Apalagi niatan untuk bunuh diri. Atau memang ada yang sengaja membunuhnya. Aku bergidik ngeri. Membayangkan betapa mengerikannya mayat itu. Dan sialnya, rumah ini berada di ujung desa. Membuat keadaan semakin terasa mencekam. Kadang di siang hari saja, aku sering mendengar suara aneh yang ditimbulkan oleh batang bambu yang saling bergesekan, apalagi di malam hari. Ih, tanpa sadar tubuhku bergidik, membayangkan jika orang itu tergantung di dapur rumahku. Iya, aku juga mikirnya gitu. Tidak mungkin orang gila bisa gantung diri. Terlebih ada nisan yang sengaja ditaruh di sana kan? Jelas Mas Roso. Aku menarik napas, jengah dengan pembicaraan mereka. Sekarang sudah pukul 9 malam. Hujan di luar pun belum berhenti. Kenapa pula mereka membicarakan sesuatu yang menyebalkan seperti itu? Ilmu hitam, tanya Setio, memajukan tubuhnya mendekat ke arah Mas Suroso. Ya mungkin, kan aneh kalau ada nisan di tempat orang bunuh diri. Tujuannya buat apa coba? Korban pun orang gila, merampok. Jelas tidak punya barang berharga toh. Jelas Mas Roso sok pintar. Aku mendengus keras, tetapi ada benarnya juga. Untuk apa orang gila menyiapkan 7 nisan di sana sebelum dia meninggal? Kalaupun perampokan, kenapa harus orang gila? Sudah malam, kita tidur ya. Duk, kalau kamu gak nyaman, tidur di kamar aja. Biar aku dan Setio tidur di sini, ucap Mas Suroso. Aku menyerah, tidak mau mendebat lagi. Percuma saja melawan dua manusia ini. Tanpa berkata, ku angkat pantat dan berjalan ke arah kamar. Beberapa jam berlalu sejak masuk kamar. Mataku masih terpejam. Tiap kali ku tutup kelambu, selalu bayang-bayang mayat itu muncul kembali. Ditambah suara dengkur Mas Suroso dari arah ruang tengah. Asem, keluhku. Tiba-tiba ku rasakan ada hasrat ingin buang air kecil. Enggan sekali beranjak dari tempat tidur. Atau lebih tepatnya, aku takut untuk keluar rumah. Ku coba untuk menahan, tetapi seiring berjalannya waktu, bawah perutku terasa semakin nyeri. Terpaksa aku putuskan untuk membangunkan Setio, berharap dia mau menemaniku ke kamar mandi. Setio, bangun, ucapku menggoyangkan badannya. Mas Roso, bangun. Ternyata dua orang ini setipe. Menjaga apanya? Benar-benar seperti kebo, sedang tidur siang. Sulit sekali dibangunkan. Perutku semakin sakit. Takut terkena penyakit kandung kemih, nekat aku berjalan ke belakang rumah. Krek. Perlahan ku buka pintu kayu. Saat melihat sekitaran, aku meneguk saliva. Sejauh mata memandang, hanya terlihat kegelapan malam, ditambah suara air sungai yang tak jauh dari tempatku berdiri. Aku segera berlari kecil. Ku buka pintu jamban dan langsung jongkok. Tanpa dikomando, aku langsung mengeluarkan cairan berlebih di tubuhku. Setelah selesai, aku bersiap mengambil ancang-ancang. Sengaja pintu rumah tak kututup, agar tidak repot nantinya. Aku hanya perlu menggeser pintu, berlari sekuat mungkin tanpa memalingkan kepala, kembali menutup pintu rumah dan kembali ke kamar. Ya, hanya itu yang harus kulakukan. Tanganku sudah bersiap di daun pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Saat hendak menggeser ke samping, sayup aku mendengar suara beberapa orang. Ada sedikit kelegaan di batinku. Pasti itu warga kampung yang sedang melakukan ronda malam. Dengan penuh percaya diri, ku tengok arah sumber suara, mencari keberadaan mereka, tetapi tak terlihat seorang pun. Merasa janggal, aku sudah siap berlari.
Namun belum sempat aku melangkah, suara kerumunan itu kembali terdengar. Muliho, kromolio, muliho. Kembali kupalingkan kepala ke samping, memasang daun telinga tajam-tajam. Muliho, kromolio, muliho. Tepat di ujung sana, di jalan setapak di antara pepohonan, kulihat gerombolan orang sedang memanggul benda yang tak asing. Jantungku terasa merosot di dasar perut. Bodohnya aku, bukannya berlari ke arah rumah, malah beringsut masuk kembali ke kamar mandi. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku lirih. Suara-suara itu semakin terdengar jelas. Kuintip dari lubang bilik kamar mandi untuk memastikan, namun seketika aku palingkan pandangan, menutup mata erat-erat. Tidak percaya dengan apa yang kulihat, saking gemetarnya tubuhku, sampai berdiri pun rasanya berat sekali. Ku dekap mulut agar tidak mengeluarkan suara. Aku menangis dalam diam, ingin segera masuk ke dalam rumah. Siapakah gerangan orang-orang itu? Kenapa larut malam begini menggotong keranda? Apa itu prosesi penguburan jenazah di jembatan tadi? Kromolio, mulio, kromolio. Suara itu semakin terdengar jelas. Tak tahan, sekali lagi aku mencoba untuk mengintip. Namun yang kudapati bukanlah gerombongan pengiring jenazah biasa. Segerombolan itu terdiri dari beberapa orang. 4 orang memanggul keranda, 2 orang berjalan di depan membawa payung hijau, serta 2 orang di barisan belakang. Suara itu semakin mendekat, bahkan rasanya mereka sedang berdiri tepat di depan kamar mandi. Setelah suara rombongan itu menjauh, dengan kaki gemetaran aku hendak bangkit. Namun seketika teringat mitos yang dikatakan oleh Setio. Aku kembali jongkok di ujung bilik, merengkuh tubuh gemetar hebat. Hingga saat suara itu benar-benar menghilang, aku bergegas berlari masuk ke dalam rumah. "Dari mana kamu, Duk?" tanya Mas Roso yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Ku gelengkan kepala. Apa yang barusan kulihat benar-benar di luar nalar. Biasanya setan hanya berbentuk pocong atau kuntilanak, tapi ini pengiring jenazah, lengkap dengan keranda bambu dan payung hijau yang sering dipakai untuk menutup kepala si mayit. Bedanya tidak ada kain hijau yang menyelubunginya. "Tidur, Mas, sudah malam," kataku melewati Mas Suroso begitu saja, sama sekali tak tertarik untuk membahasnya malam ini. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Kromolio, hantu pembawa keranda. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.